Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Putri. Saya dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan presentasi tentang laporan hasil observasi Business Communication. Saya dari EMJ 605 S1 Manajemen dengan NIM 240201010140. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran, dan lampiran. Untuk gambaran singkat perusahaan, di sini saya mengambil contoh dari profil perusahaan Indomaret, yaitu identitas perusahaan, nama resmi PT Indomarko Prisma Tama dengan merek dagang Indomaret, bidang usaha retail waralaba, minimarket, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Didirikan pada 21 November 1988, toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Industri usaha bagian dari Salim Group. Untuk moto mudah dan hemat. Untuk visi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dan persaingan global. Untuk misi menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk. Untuk skala bisnis, data terkini yaitu 22.869 lebih gerai di seluruh Indonesia per akhir November 2024 terus bertambah. 37 pusat distribusi dan 27 depo. Mendukung rantai pasokan nasional 1997 tahun mulai diperkenalkannya sistem waralaba Indomaret. Untuk Sidomar yaitu maskot resmi dari Indomaret. Untuk catatan, gerai yang diobservasi merupakan salah satu gerai Indomaret di lingkungan tempat penulis bekerja atau beraktivitas. Mewakili unit operasional pada level toko, bukan kantor pusat. Untuk struktur organisasi tingkat toko, struktur organisasi pada level gerai toko bersifat sederhana dan ramping, sesuai karakteristik minimarket dengan jumlah karyawan terbatas per shift. Untuk yang pertama yaitu kepala toko atau head store head, asisten kepala toko atau SSL, senior store leader. Untuk kasir, pramuniaga atau merchandiser, dan petugas keamanan. Untuk konteks level korporat, setiap gerai berada di bawah koordinasi kantor cabang branch office melalui area branch office koordinator yang selanjutnya melapor ke manajemen pusat PT Indomarko Prisma Tama. Toko menerima kebijakan, target, dan pasokan barang dari jalur ini. Untuk ciri struktur, rentang kendali pendek, kepala toko mengawasi langsung seluruh staf shift tanpa lapisan manajemen menengah di tingkat toko. Untuk pembagian tugas fungsional, kasir, pramuniaga, dan merchandiser atau MD dan keamanan bekerja paralel dalam satu shift. Untuk sentralisasi keputusan operasional harian terpusat pada kepala toko, kebijakan besar tetap dari kantor cabang atau pusat. Untuk gambaran pola komunikasi, arah dan bentuk komunikasi berdasarkan observasi lapangan. Komunikasi pada gerai Indomaret mengikuti 3 arah utama yang khas pada struktur organisasi ini sederhana. Untuk downward, ke bawah, kepala toko menyampaikan instruksi kerja, SOP, target penjualan, dan jadwal shift kepada kasir pramuniaga melalui briefing pagi dan arahan langsung. Untuk upward, ke atas, karyawan melaporkan stok menipis, kendala di kasir, atau keluhan pelanggan kepada kepala toko yang selanjutnya diteruskan ke kantor cabang bila perlu. Untuk horizontal atau sejajar, koordinasi antar kasir atau pramuniaga dalam satu shift, misalnya serah terima tugas, peraturan rak, atau bantuan saat toko ramai. Bentuk formal versus informal. Untuk komunikasi formal, briefing awal shift, SOP tertulis, laporan serah terima kas atau stok, dan arahan resmi dari kantor cabang. Untuk komunikasi informal, obrolan santai antara karyawan di sela pekerjaan, grup percakapan atau WhatsApp toko untuk koordinasi cepat sehari-hari.
Untuk media dan hambatan komunikasi, untuk media atau saluran yang digunakan, komunikasi lisan langsung, briefing tatap muka setiap awal shift, arahan langsung saat toko beroperasi. Untuk dokumen atau catatan tertulis, yaitu buku laporan shift, catatan serah terima kas, papan pengumuman di ruang staf. Untuk sistem informasi kasir atau pos, menghubungkan data penjualan dan stok toko secara real time ke kantor pusat. Untuk aplikasi percakapan digital, grup WhatsApp toko atau cabang untuk koordinasi cepat, penyampaian informasi mendadak dan permintaan stok. Untuk hambatan yang teramati yaitu perbedaan shift kerja. Informasi dari briefing shift pagi tidak selalu tersampaikan untuk shift berikutnya. Keterbatasan waktu saat jam sibuk atau peak hour, komunikasi cenderung singkat dan beresiko informasi terlewat. Untuk dominasi arah top down, saluran umpan balik upward dari karyawan ke manajemen cabang atau pusat relatif terbatas dan tidak terukur. Untuk catatan metodologi, gambaran ini tersusun berdasarkan pengamatan langsung dan pembimbingan informasi dengan perbincangan informasi dengan karyawan gerai selama periode observasi, bukan survei formal berskala besar. Untuk hasil analisa, di sini analisa jaringan komunikasi dan organisasi menggunakan perangkat teori komunikasi organisasi. Pola komunikasi pada gerai Indomaret dapat dianalisis sebagai berikut. Jaringan komunikasi formal, pola roda atau wheel network. Kepala toko berperan sebagai simpul pusat atau central node yang menghubungkan seluruh anggota tim. Hampir semua informasi penting, instruksi kerja, keluhan pelanggan, kondisi stok mengalir melalui kepala toko sebelum diteruskan ke pihak lain. Pola ini efisien untuk mengembalikan keputusan cepat pada skala toko kecil, namun rentan menjadi bottleneck jika kepala toko berhalangan hadir atau berkelebihan beban informasi. Untuk jaringan informal atau private graphic, obrolan antar karyawan dan grup percakapan digital berfungsi sebagai jaringan graphic yang melengkapi jalur formal. Jaringan ini bergerak cepat dan membantu koordinasi harian, tetapi berpotensi menyebarkan informasi yang tidak konsisten jika tidak diverifikasi melalui jalur resmi. Untuk gaya komunikasi cenderung direktif dan instruktif atau top down. Pada level operasional, sesuai kebutuhan kecepatan kerja retail dengan ruang komunikasi dua arah yang lebih terbuka secara informal. Untuk evaluasi efektivitas komunikasi, untuk kekuatan kecepatan koordinasi, struktur ramping membuat instruksi dan informasi penting cepat sampai ke seluruh staf shift. Untuk kombinasi saluran, pengguna komunikasi instan. Untuk pengguna komunikasi lisan, tertulis, dan digital saling melengkapi sesuai kebutuhan situasi. Untuk fleksibilitas informal, grup percakapan digital mempercepat penyelesaian masalah operasional sehari-hari. Untuk kelemahan, umpan balik ke atas lemah. Belum adanya saluran terstruktur bagi karyawan untuk menyampaikan masukan ke manajemen atau cabang atau pusat. Kesenjangan antar shift, informasi shift dari sebelumnya tidak selalu terdokumentasi dengan baik untuk shift berikutnya. Ketergantungan pada satu simpul, beban informasi terpusat pada kepala toko, berisiko menghambat urusan komunikasi saat toko sibuk. Untuk kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, pola komunikasi pada gerai Indomaret yang diobservasi bersifat formal dan vertikal, dengan kepala toko sebagai simpul pusat atau pola roda, didukung jaringan informal graphic yang aktif melalui percakapan langsung dan grup digital. Pola ini efektif untuk kecepatan operasional harian, namun umpan balik dari karyawan ke manajemen di atasnya masih terbatas dan belum terstruktur. Untuk saran, bangun saluran umpan balik terstruktur, misalnya kotak saran, sesi evaluasi mingguan singkat, atau formulir digital sederhana untuk masukan karyawan ke cabang. Selanjutnya itu standarkan serah terima antar shift.
Gunakan buku atau log serah terima yang konsisten agar informasi penting tidak hilang antar shift. Memanfaatkan teknologi secara lebih terstruktur. Gunakan grup digital tidak hanya untuk koordinasi informal, tetapi juga untuk pengumuman resmi yang terdokumentasi. Selanjutnya yaitu kurangi ketergantungan pada satu simpul. Latih asisten kepala toko untuk berbagai peran koordinasi komunikasi terutama saat jam sibuk. Yang selanjutnya yaitu evaluasi berkala pola komunikasi. Tinjau ulang efektivitas komunikasi toko secara periodik seiring pertumbuhan volume transaksi. Untuk lampiran, yaitu lampiran observasi. Metode observasi yang digunakan adalah teknik observasi langsung dilakukan di gerai serta perbincangan informal dengan karyawan, kepala toko, kasir, dan pramuniaga. Untuk fokus pengamatan, alur instruksi kerja, interaksi antar staf, penggunaan media komunikasi, dan penanganan kendala operasional. Untuk contoh pedoman pertanyaan, bagaimana instruksi kerja biasanya disampaikan setiap shift awal shift? Media apa yang paling sering digunakan untuk koordinasi harian? Apakah ada kendala saat menyampaikan masukan ke atasan? Bagaimana informasi terus diteruskan antar shift yang berbeda? Di sini saya mengambil dokumentasi dari diri saya sendiri selama di toko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.